jumpa di insert yang ke-1 tahun. Gua Ian Kasela bersama teman-teman Raja ngucapin selamat ulang tahun buat insert yang ke-4. Mudah-mudahan sih di umurnya yang ke-4 ini seperti bayi yang udah mulai bisa berdiri, melangkah dan lebih maju mengejar prestasi. Hai, saya Rizky dan Liga, kami dari The Titans ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-4 untuk insert. Moga-moga sukses terus ya. Moga-moga banyak iklannya. Amin. Oke. Permintaan dari Ian Kasel kita tadi Ian kabulkan. bilang dia seneng dengar komentar-komentarnya. Coba komentarin dong. Rambutnya enggak. Kalau aku jadi aja wawancara gini, gak kelihatan mukanya. Ya itu pokoknya seru banget. Kita terima kasih kepada seluruh artis yang sudah hadir kemarin dan juga pemirsa yang sudah nonton ya. Oke, pemirsa jangan beranjak dulu dari tempat Anda. Habis ini ada kabar tentang Mas Gogon yang saat ini masih menginap di Polres Tangerang. Seperti apa kondisinya? Tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Ya. Ya, penangkapan Mas Gogon beberapa hari yang lalu nih ternyata membuat beberapa teman-temannya merasa tercoreng namanya. Karena untuk kesekian kalinya pelawak tersangkut narkoba lagi. Betul sekali. Nah, beberapa teman-teman pelawaknya menjenguk Mas Gogon di kantor polisi. Kira-kira kondisi Mas Gogon gimana sekarang ya? Jangan-jangan nih jambulnya dipotong sama polisi. Kayak anak-anak tawuran itu kan suka dibotakin. Siapa tahu. Jangan deh Pak Polisi, jangan deh. Kita nggak kenal lagi ya. Yaudah deh, kita jenguk yuk. Tertangkapnya pelawak Gogon Selasa malam lalu di kawasan perumahan Alam Indah Tangerang sehubungan terkait kasus narkoba membuat para pelawak rekan seperjuangannya seperti Tarsan, Doyok, Tukul, Timbul, dan Nurbuat merasa prihatin dengan kasus yang dialami sahabat mereka. Dengan niat tulus ingin menghibur dan memberi dukungan kepada Gogon, para pelawak ini pun mengunjungi Gogon yang sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Neglasari dan Polresta Tangerang kemarin siang. Ya, kita datang, kita bantuan dalam arti bantuan moral ya, supaya dia itu punya semangat hidup walaupun di mana saja. Ya, ini adalah pengalaman yang terang, bertobat, ngaku kesalahan dan tidak mengulang. Kondisinya sehat-sehat aja. Sekarang dia mulai agak stabil ya. Kalau kemarin masih ada cengengnya, namanya masih belum mengenal dengan lingkungan. Ya, dia menyampaikan minta maaf pada teman-teman karena dia telah melanggar dari apa yang pernah disampaikan teman-teman dulu. Dengan rasa terharu, Gogon yang identik dengan rambut jambul dan gaya tangan bersedekap jika sedang melawak bersama Sri Mulat, grup lawaknya, menerima kedatangan sahabat-sahabatnya. Ia mengaku merasa sangat bersalah kepada teman-temannya karena telah mencoreng citra pelawak dengan terlibat kasus narkoba. Yang jelas saya sangat menyesal dengan perbuatan saya yang melanggar undang-undang dan pemerintah. Jadi, semua ini tidak akan saya lakukan. Dan saya sebelumnya juga minta maaf pada semuanya, teman-teman wartawan di sini dan kawan-kawan saya pelawak Sri Mulat dan seluruh pelawak di Jakarta. Paski, saya minta maaf, saya telah mencemarkan nama baik Kod pelawak. Gogon yang tertangkap pihak kepolisian ketika sedang bertengkar dengan kekasihnya Tri Gusti Handayani itu menambahkan kapok mengkonsumsi barang terlarang dan berniat untuk menjauhi narkoba begitu ia dibebaskan dari hukuman. Kemudian saya insaf sadar, inilah mungkin betul-betul peringatan Tuhan. Nah, saya seorang yatim piatu. Ibu saya sudah meninggal. Orang tua saya, ya teman-teman saya, ya bapak saya kena tipu. Dan sekarang saya semuanya
Saya menyesal sekali. Saya merintis dari kecil perjuangan saya sebagai pelawak. Setelah saya belum begitu berhasil, cuma sekedar orang tahu saya, tapi saya kesandung dengan peristiwa ini. Saya menyesal sekali. Sementara Doyok yang pernah terkait kasus narkoba beberapa tahun silam menyayangkan tertangkapnya Gogon. Dalam kunjungannya, Doyok juga memberikan dukungan kepada rekannya sesama pelawak itu agar tabah menjalani hukuman yang kelak diputuskan pengadilan. Hadapilah hukum ini dengan baik, bro. Ya, jangan menyalahkan teman, jangan menyalahkan lingkungan. Yang salah dirimu sendiri, kayak saya dulu. Dan jangan dendam sama orang. Kamu diselamatkan oleh aparat, bukan ditangkap. Kalau enggak, udah terlalu jauh nanti. Dari 300.000 bisa naik 1 juta. Belanjanya ya kan, bisa jual mobil. Ya kan, bukan narkoba. Itu aja. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran ya, bukan hanya buat pelawak aja, buat penyanyi, pemain sinetron, model, dan buat semua Siapa orang. aja semua pemirsa juga ya, karena ingat-ingat aja kenikmatan terlarang itu suatu saat akan berbalik menghujat kita nantinya. Betul. Nah, sesaat lagi, ini kenikmatan juga nggak ya? Ada Peter Pan. Nah, mau komentar soal istrinya yang dikabarkan selingkuh. Jadi bersama kami di Insert Pagi. Melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu, dalam pikiranmu buatku ragu. Beberapa waktu lalu beredar foto yang menunjukkan Sarah Amelia, istri Ariel Peter Pan, sedang berada di sebuah mall bersama seorang pria yang kabarnya bernama Sony, yang merupakan personel sebuah grup band pendatang baru Shanau. Konon Sarah menjalin hubungan khusus dengan pria tersebut karena merasa sakit hati Ariel kembali ke pelukan kekasih lamanya Luna Maya. Bukti berupa foto itu seakan menunjukkan Sarah sudah memalingkan hatinya kepada pria lain. Kabarnya Ariel juga sudah mengetahui perselingkuhan istrinya itu dan sudah membicarakannya dengan Sarah yang sudah memberinya buah hati bernama Alea. Namun saat hendak dikonfirmasi kepadanya, Ariel seakan enggan berkomentar. Ia lebih memilih menceritakan 2 personil additional player David dan Lucky dalam grup bandnya Peter Pan yang selama ini banyak membantu pasca keluarnya Andika dan Indra. Itu kan resiko, jadi jangan aja dulu. Bukan ketakutan lagi, itu sih udah resiko. Jadi udah resiko, jadi takut juga percuma gitu kan, karena udah diambil jalannya gitu. Jadi ya jalan resikonya aja itu. Sejauh 17 kota sih aman ya, maksudnya responnya bagus gitu. Rencananya ada tapi bukan di nama Peter Pan mungkin. Jadi tunggu sampai nanti kota Peter Pan lagi sama level, bisa kita ganti nama. Mungkin kalau masih cocok sampai di sana, mungkin ya terusnya jadi anggota tetap, tapi sudah bukan Peter Pan lagi mungkin namanya gitu. Sejauh ini sih cocok sama menyenangkan ya, kebetulan satu visi. Namun setelah didesak lebih lanjut, akhirnya meski sambil berjalan tergesa-gesa menghindari kejaran para wartawan, pemilik nama lengkap Nazril Ilham ini bersedia berkomentar mengenai rumors perselingkuhan sang istri. Kalau itu gue nggak tahu, soalnya gue juga baru pulang tuh, jadi gue belum konfirmasi segala macam gitu. Mungkin cuma berita doang ya. Ntar itu sampai gue lihat dulu kan baru. Ini sih masih aman-aman aja sebenarnya. Makanya kita bisa kalau kalau berita itu gue nggak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Oke, jadi nanti aja. Semua berlalu, biru dan menghapus jejakmu. Pengen banget ngomentarin banyak ya. Ya pada ya, keterbatasan waktu nih kayaknya. Ya, sudah 30 menit kami berdua menemani Anda pemirsa. Saatnya kami harus pamit dari hadapan Anda. Selamat memulai aktivitas Anda di hari Jumat yang indah ini. Jangan lupa untuk tetap mengirimkan kritik, saran, ataupun info gosip ke email kami di insert@transtv.co.id. Jangan lupa juga untuk menyaksikan Insert Siang ya, karena ada pengumuman pemenang utama. Hadiah utama. Yang motor aja. Ya tunggu-tunggu yang sudah kirim-kirim ke kita kemarin ya. Siapa tahu pemenangnya adalah kalian. Betul. Pastikan Anda juga tetap menyaksikan Insert. Where Gossip Can Be Fun. Jam berapa sih? Jam 7 pagi dong. Udah hafal banget ya. Terima kasih ya, kan udah 4 tahun. Kita 2 tahun deh. Tentunya dengan berita-berita hangat seputar kehidupan selebriti tanah air hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Happy birthday to us. Close your eyes tonight. This could be you and me.